Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Mahmudah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Modern Hukum Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran hukum Islam menurut Muhammad Abduh, yaitu reformasi hukum Islam. Pembaruan Islam bukanlah mengubah ajaran Islam itu sendiri, melainkan memperbarui cara memahami dan menerapkan ajaran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satu contoh yang berpengaruh dalam gerakan ini adalah Muhammad Abduh. Lalu siapa sih Muhammad Abduh? Muhammad Abduh itu lahir di Mesir pada tahun 1849. Ia tumbuh dalam keluarga yang religius dan mendapatkan pendidikan Islam sejak kecil. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Muhammad Abduh melanjutkan studi ke Mesir, yaitu di Universitas Al-Azhar Kairo, yang saat itu menjadi pusat keilmuan Islam terbesar di dunia. Namun, perjalanan intelektual Muhammad Abduh tidak selalu berjalan mulus. Saat belajar di Al-Azhar, Muhammad Abduh merasa metode pembelajaran yang digunakan itu terlalu menekankan hafalan, sehingga kurang mendorong pemikiran kritis. Akibatnya, banyak pelajar itu memahami pendapat ulama terdahulu tanpa berusaha mengkaji alasan dan konteks di balik pendapat tersebut. Namun, kemudian titik balik pemikiran Muhammad Abduh itu terjadi ketika ia bertemu dengan seorang pemikir dan aktivis Islam yang sangat berpengaruh pada masanya. Siapa beliau? Yaitu beliau Jamaluddin Al-Afghani. Dari Al-Afghani inilah Muhammad Abduh belajar bahwa Islam tidak pernah melarang penggunaan akal. Justru akal itu adalah pemberian Allah yang harus digunakan untuk memahami realitas dan menyelesaikan persoalan kehidupan. Nah, untuk memahami mengapa Muhammad Abduh melahirkan gagasan reformasi hukum Islam, sebelum itu harus melihat kondisi sejarah pada masa itu, yaitu pada masa Muhammad Abduh. Jadi pada abad ke-19 itu banyak negara Islam mengalami kemunduran, sedangkan di dunia barat berkembang pesat baik dalam bidang pengetahuan, teknologi, ekonomi, serta politik. Sementara banyak negara muslim justru malah tertinggal dan bahkan berada di bawah kolonialisme Eropa. Di Mesir sendiri, tempat Muhammad Abduh menuntut ilmu, pengaruh barat semakin kuat setelah ekspedisi Napoleon dan berbagai intervensi politik asing. Muhammad Abduh melihat bahwa penyebab utama kemunduran umat Islam ini bukanlah berasal dari ajaran Islam, melainkan berasal dari cara berpikir umat yang terlalu pasif. Menurutnya, banyak umat Islam terjebak dalam praktik taklid, yaitu mengikuti pendapat ulama terdahulu secara membabi buta tanpa memahami dasar pemikirannya, tanpa memahami konteks pemikiran yang diikutinya. Akibatnya, hukum Islam seolah-olah berhenti berkembang dan sulit menjawab perkembangan zaman karena terlalu taklid kepada pemikiran terdahulu tanpa memahami konteksnya. Nah, dari sinilah lahir corak pemikiran Muhammad Abduh yang dikenal sebagai modernisme Islam atau reformisme Islam. Muhammad Abduh itu berusaha mengembalikan umat Islam kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual. Salah satu gagasan penting Muhammad Abduh adalah membuka kembali pintu ijtihad. Apa itu ijtihad? Yaitu upaya sungguh-sungguh untuk menemukan hukum
terhadap persoalan yang belum dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, menurut Muhammad Abduh, kehidupan manusia akan terus berkembang dan akan selalu muncul persoalan-persoalan baru yang tidak pernah ditemukan di masa ulama klasik, seperti perkembangan teknologi dan kondisi sosial yang modern, sehingga persoalan sosial itu semakin kompleks. Karena itu, hukum Islam itu harus mampu memberikan jawaban terhadap masalah-masalah baru itu melalui metode ijtihad. Namun di sini perlu dipahami bahwa ijtihad menurut Muhammad Abduh bukanlah bebas mengubah hukum sesuka hati, tetapi ijtihad di sini tetap harus berlandaskan pada Al-Quran, Sunnah, dan tujuan utama syariat atau maqasid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Nah, dalam bidang hukum keluarga misalnya, Muhammad Abduh ini menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Muhammad Abduh mengkritik praktik-praktik yang merugikan perempuan, tetapi sering dibenarkan atas nama agama. Nah, Muhammad Abduh mengkritik praktik-praktik seperti ini, padahal tidak sesuai dengan semangat keadilan yang diajarkan dalam Islam. Nah, selain reformasi hukum, Muhammad Abduh juga melakukan reformasi pendidikan. Misalnya, pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum adalah salah satu penyebab kemunduran umat Islam. Karena itu, ia mendorong pembelajaran matematika, sains, sejarah, dan ilmu sosial di lembaga pendidikan Islam. Lalu, apa sih yang sebenarnya ditawarkan oleh Muhammad Abduh dari pemikirannya ini? Ya, yang pertama, Muhammad Abduh itu menawarkan cara memahami Islam yang lebih rasional dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, tawaran yang ditawarkan dari pemikiran Muhammad Abduh ini adalah yang menawarkan pentingnya ijtihad agar hukum Islam itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern dan masalah-masalah yang belum ada sebelumnya. Yang ketiga, ia menawarkan reformasi pendidikan dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, karena keduanya itu sama-sama penting. Dan yang keempat, tawaran yang dari pemikiran Muhammad Abduh itu, ia menawarkan keyakinan bahwa Islam dan modernitas itu tidak perlu dipertentangkan. Nah, dari gagasan-gagasan tersebut lahirlah dampak yang sangat besar. Pemikiran Muhammad Abduh itu menyebar ke berbagai negara dan inspirasi bagi banyak tokoh pembaru Islam. Di Indonesia sendiri, salah satu tokoh yang paling banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu beliau seorang pendiri organisasi Muhammadiyah. Selain Ahmad Dahlan, pengaruh pembaruan Islam dari Timur Tengah juga dapat ditemukan dalam pemikiran tokoh-tokoh Indonesia seperti Muhammad Nasir, Harun Nasution, dan berbagai akademisi yang mengembangkan kajian hukum Islam modern. Nah, dari seluruh pembahasan ini tadi, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa inti dari pemikiran Muhammad Abduh itu adalah mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa meninggalkan akal dan ilmu pengetahuan. Nah, Muhammad Abduh ini ingin membuktikan bahwa Islam itu bukanlah agama yang menghambat kemajuan, melainkan Islam itu adalah agama yang mendorong manusia untuk berpikir, belajar, dan terus berkembang. Karena itulah pemikiran Muhammad Abduh ini, meskipun sudah berabad-abad yang lalu, lebih dari 1 abad lebih tepatnya, pemikiran Muhammad Abduh ini masih tetap relevan dan menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan hukum Islam modern, termasuk di Indonesia. Mungkin sekian yang saya pahami dari pemikiran Muhammad Abduh, yaitu reformasi hukum Islam. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.